Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Nah, kalau kita tinjau dari sisi perangkat kerasnya itu, serial communication yang paling standar itu adalah RS232. Ini double. Ya, ini adalah recommended standard. RS itu adalah recommended standard 232. Jadi, ini singkatannya ya. Adalah salah satu standar dalam melakukan komunikasi serial yang dikeluarkan oleh Electronic Industries List atau EIA yang mencakup 3 hal. Yang pertama, karakteristik sinyal seperti level tegangan, signal rate, timing, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, antar muka konektor seperti identifikasi pin-pin dari konektornya itu juga sudah terstandar. Dan yang terakhir, fungsi dari setiap konektornya juga sudah terstandar. Spesifikasi dari perangkat keras itu ada 3, DTE dan DCE. Oke, DTE dan DCE. Nah, DTE itu apa? DTE merupakan data terminal equipment atau komputer itu sendiri, dan DCE merupakan data communication equipment, misalnya apa? Modem, adaptor, plotter, dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu contoh gambaran ya DCE dan DTE. Kalau DTE itu komputernya, jadi dia terminalnya, data terminal equipment. Kemudian ini adalah RS-nya tadi, RS232. Oke, ini adalah male, ini misalnya female, ini modem. Nah, di sini kalau misalnya kita mau pakai telepon untuk sebagai penerima, nah kita bikin di sini kabel. Nah, modem itu sebagai data circuit terminating equipment-nya sebagai penerimanya. Oke, parameter yang ditetapkan oleh Electronic Industry Association yang harus diperhatikan antara lain. Nah, ini 5 hal ini cukup penting ya, supaya nanti kalau kita menggunakan RS232 kita paham. Sebuah spasi atau logika 0 antara positif 3 sampai positif 25 volt. Kemudian sebuah tanda atau logika 1 antara tegangan negatif 3 sampai negatif 25 volt. Daerah tegangan antara positif 3 sampai dengan negatif 3 volt tidak didefinisikan. Sedangkan tegangan rangkaian terbuka tidak boleh lebih dari 25 volt dengan acuan ground-nya. Nah, acuannya ground ya. Oke. Arus hubungan singkat rangkaian tidak boleh lebih dari 500 mA atau miliampere. Sebuah penggerak atau driver harus mampu menangani arus ini tanpa mengalami kerusakan, karena kalau lebih dari 500 miliampere yang mengalir itu sudah pasti nanti dia akan merusak ya. Nah, standar komunikasi serial yang digunakan ini tadi sudah kita bahas, RS232. Oke. RS232 memiliki standar tegangan yang berbeda dengan serial port microcontroller, sehingga agar sesuai dengan RS232 dibutuhkan suatu rangkaian level converter. IC yang digunakan bermacam-macam, misalnya IC MAX232, dan pada microcontroller AVR ATmega ya, 232, pin PD0 dan PD1 digunakan untuk komunikasi USART, atau Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter, yang mendukung komunikasi full duplex atau komunikasi dua arah. Jadi perhatikan nanti pin-pinnya ya. Oke. Ini port serial pada RS232 ya. Port itu adalah konektor. Misalnya terdapat pada bagian belakang casing komputer yang menghubungkan sistem komputer dengan device eksternal, contoh printer, modem, joystick, dan sebagainya. Kalau yang di komputer biasanya yang mil ya. Nah, sedangkan port serial itu terdiri, nah ini port serial contoh gambarnya, terdiri dari 9 sampai 25 pin, biasanya digunakan untuk koneksi mouse atau modem. Port ini diberikan nama COM1, COM2, dan seterusnya. Port serial hanya dapat menerima atau membaca data satu persatu dalam ukuran 1 bit melalui satu kabel tunggal. Port serial lebih cocok untuk peralatan yang tidak banyak menggunakan perpindahan data. Port serial populer digunakan pada mouse atau keyboard. Nah, ini adalah perbedaan pin out untuk DB9 dan DB25 ya, untuk RS232. Ini
gambarnya kebetulan memang tidak terlalu jelas. Nanti banyak source yang bisa menampilkan setiap pinnya itu, tapi keterangannya cukup saya tampilkan dengan jelas ya. Singkatannya itu apa dan keterangannya itu apa. Kalau TD itu transmit data, RD receive data, sampai DTR merupakan data terminal ready. Oke. Nah, ini untuk fungsi-fungsi kakinya. Tadi kan ada beberapa singkatan. Nah, fungsinya ini. Tadi kita bahas misalnya DCD itu data carrier detect. Saat modem mendeteksikan suatu carrier dari modem lain atau dari tempat lain, maka sinyal akan diaktifkan. Nah, ini adalah konfigurasi null modem. Oke, konfigurasi null modem itu digunakan untuk menghubungkan dua DTE. Dalam hal ini hanya digunakan 3 kabel DTE, yaitu TXD, RXD, dan GND atau ground-nya. Cara kerjanya cukup mudah, yaitu bagaimana membuat komputer agar mengira dia berkomunikasi dengan modem, bukan dengan komputer lain, jadi supaya tidak salah kamar. Nah, pengujian port serial biasanya digunakan dengan konfigurasi loopback plug. Jika Anda memasang plug ini pada komputer dengan perangkat lunak terminal, misalnya hyperterminal pada sistem operasi Windows, maka apa yang Anda ketikkan akan muncul lagi gitu. Jadi dia seperti ter-echoing kembali gitu. Oke, jadi ini adalah pin-pin D9 sama pin D25. Jadi kalau misalnya sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi itu, kalau 32 itu adalah TD, 23 adalah RD, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian bagaimana laju kecepatan DTE dan DCE? Nah, laju kecepatan pengiriman data adalah sebagai berikut. Kalau untuk DTE ke DCE antara PC dan modem atau disebut juga dengan laju kecepatan terminal. Sedangkan DCE ke DCE antar modem yang berkomunikasi atau disebut juga dengan laju kecepatan jalur. Jadi ini DCE ke DCE ya. Jika menggunakan modem, contohnya 28,8K atau 36,6K ini tipe, maka artinya kecepatan ini mengacu pada kecepatan DCE dan DCE ya. Jadi kalau misalnya modemnya tipe ini, gitu. Berarti kan masih sama-sama modem ya, belum PC dan ke modem. Nah, jika digunakan UART 16550A, maka laju kecepatan maksimumnya adalah 115.200 bps, sedangkan kebanyakan perangkat lunak yang digunakan saat ini digunakan untuk mengatur laju kecepatan DTE ke DCE gitu. Nah, banyak modem saat ini yang beredar di pasaran dilengkapi dengan fasilitas kompresi dan dekompresi data. Biasanya rasionya sekitar 1:4 untuk berkas teksnya. Dengan demikian jika dilakukan transfer data dengan laju 28,8 yang tadi DCE ke DCE ya, maka artinya modem tersebut mengirim laju sekitar 115,2 kilo kbps atau dari DTE ke DCE. Nah, hal ini menyebabkan laju DTE ke DCE bisa lebih besar daripada DCE ke DCE. Seperti itu. Sampai di sini kita lanjut. Namun, ada juga modem yang bisa melakukan kompresi hingga rasionya mencapai 1,8. Kalau tadi kan 1:4 saja ya. Jadi dia kenapa bisa lebih cepat DTE ke DCE itu karena bisa dia kompresinya itu sekitar 1:4. Tapi kalau kita pakai modem lain gitu kan, yang bisa kompresi 1:8 sehingga kecepatan dari DTE ke DCE itu bisa mencapai 168.800 bps. Nah, jika kita gunakan 16550A, yang kecepatannya maksimum adalah sekian, akan sia-sia saja, sehingga digunakan UART yang kecepatan pengirimannya menjadi sekitar segini. Gitu. Nah, jadi maksudnya ini ya, kalau misalnya saya paksakan pakai modem dengan tipe 16550A, tadi pengirimannya itu maksimumnya kan segini ya. Nah, jadi padahal kita butuhnya itu misalnya segini. Jadi lebih baik kita menggunakan UART saja. Gitu. Dia bisa sampai mencapai nilai yang segini. Seperti itu. Halo Smart People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi.
Thank you, smarter people.